percaya padamu. Engkau meletakkan dalam hatiku nyanyian yang baru, takkan kehabisan kata-kataku untuk memujimu. Engkau meletakkan dalam mulutku nyanyian yang baru, biar semua orang yang mendengarku percaya padamu. Engkau meletakkan dalam hatiku nyanyian yang baru, takkan kehabisan kata-kataku untuk memujimu. Engkau meletakkan dalam mulutku nyanyian yang baru, biar semua orang yang mendengarku percaya padamu. Engkau meletakkan dalam hatiku nyanyian yang baru, takkan kehabisan kata-kataku untuk memujimu. Engkau meletakkan dalam mulutku nyanyian yang baru, biar semua orang yang mendengarku percaya padamu. Percaya padamu, percaya padamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita gantikan kekhawatiran dengan pujian akan kebesaran nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita boleh bersatu di dalam doa. Ya Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami memujimu, segenap hati kami bekerja di atas pujian dan umat-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau katakan ya Tuhan, ketika umat-Mu datang mendekat, ketika nama-Mu ditinggikan ya Tuhan, maka akan
generasi demi generasi ya Bapa. Ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, bahkan
Tuhan satu-satunya yang sudah mengalahkan segala kuasa apapun di dunia ini ya Tuhan. Allah yang berkuasa itu, Roh-Mu ada dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami sebagai umat Tuhan, kami bisa Tuhan menjadi pemenang dalam situasi apapun juga. Kami pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Nyatakanlah kehendak dan rencana-Mu bagi kami, supaya kami Tuhan tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir ya Tuhan, tapi kami terus Tuhan memiliki pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, supaya tidak ada kendala dalam jaringan atau apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Salam ya. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada sore hari ini walaupun di rumah-rumah. Ya, ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku, jangan sampai ya saudaraku, ibadah-ibadah di rumah menurunkan kualitas ibadah yang sesungguhnya. Kalau selama ini mungkin ya saudaraku, kalau kita ibadah bertatap muka, sejam sebelumnya kita sudah siap-siap. Nah, kalau dengan di rumah, mungkin kita tidak terlalu menyiapkan diri. Nah, justru ya kalau di rumah bisa kita setengah jam ya sudah duduk tenang. Ya saudaraku, menikmati hadirat Tuhan, mau membawa persembahan yang terbaik. Karena di masa ini kalau tidak berhati-hati, kita bisa bergeser tanpa kita sadari. Dengan ya, kalau selama ini ibadah-ibadah kita bergantung kepada manusia, bergantung kepada kegiatan-kegiatan, bukan kepada hubungan pribadi kepada Tuhan, keadaan ini bisa membuat kita kendor. Tanpa kita sadari, kita mulai pelan-pelan berkurang semangatnya, pelan-pelan ya, kompromi. Ya, jadi saya rindu setiap Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya ya, walaupun di rumah-rumah, tidak menurunkan, tidak mengurangi. Ya saudaraku, semangat kita, hormat kita kepada Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan tentang ya, dimuridkan dan memuridkan. Tentu di gereja ya, GKKD dimanapun, hal seperti ini bukan hal yang asing, ya. Tapi ini adalah ya saudaraku sesuatu yang biasa sekali kita dengar. Ya, bahkan gereja ini ada, ya di Banjarbaru ini dimulai dari pemuridan. Ya, bukan dimulai dengan bangun gedung, bukan dimulai dengan KKR. Tapi dimulai dengan orang yang memiliki hati dan mau pergi memberitakan Injil. Setelah diberitakan Injil, di follow up orang-orang yang sudah diberitakan itu. Dan diajar sehingga mereka menjadi murid. Ya, saudaraku. Itu adalah ya, itu Alkitabiah. Bahkan itu yang banyak dilupakan, dilalaikan, disepelekan oleh banyak gereja. Sehingga gereja ya stagnan. Dalam kondisi sekarang ini, kalau selama ini kemegahan gereja diletakkan kepada ibadah-ibadah raya, gedung besar, banyak orang bermacam-macam, orang datang menyegarkan. Tuhan izinkan itu
untuk sementara tidak ada. Ya saudaraku. Jadi gimana jadinya kalau udah begitu? Nggak ada lagi komunikasi. Ya saudaraku, hanya mengandalkan ibadah Zoom seperti ini. Ya, nggak ada lagi pemuridan. Sehingga mungkin jemaat mulai seenaknya cari makan. Ya, seenaknya hidup. Sementara di tangan tantangan terbesar ada, yaitu handphone kita. Handphone kita bisa membawa kita ke seluruh dunia. Apapun bisa kita cari di dalamnya. Ini bisa menurunkan ya kualitas ya orang-orang beriman. Kalau kualitas rohani orang-orang beriman kendor, mundur, bagaimana kita menjangkau dunia ini? Sementara di firman Tuhan itu dijelaskan sekali dengan gamblang tentang pemuridan. Ya saudaraku, itu yang selama ini ditutupi, itu yang selama ini disepelekan, dianggap tidak penting. Karena iblis takut kalau gereja kuat. Kalau gereja kuat, dia akan menjangkau dunia. Kalau dunia dijangkau, itu membuat iblis kalah. Dia ingin beramai-ramai orang masuk neraka. Supaya apa yang dikerjakan oleh Yesus melalui kayu salib tidak terjadi bagi banyak orang. Bagi orang Kristen yang tahu, yang mengerti, yang beragama Kristen. Ya saudaraku, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan singkapkan kepada gerejanya di sini dengan terang benderang, dengan tajam. Ini adalah suatu anugerah Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Kita semua tidak ada yang dimulai dengan sekolah teologi ya. Tapi kita semua diajar melalui pemuridan. Bagaimana firman Tuhan yang kita tahu, kita belajar menghidupinya. Ya, pembimbing-pembimbing kita memberikan teladan hidup sehingga kita mengerti apa yang harus dilakukan. Ya saudaraku, sementara sebenarnya di firman Tuhan itu bukan hal yang asing, itu banyak sekali. Banyak orang tahu juga secara pengetahuan, secara ilmu teologi yang mereka tahu. Banyak yang tahu. Namun di dalam menerapkannya, dalam menjalaninya, juga banyak tidak mengerti. Ya saudaraku. Jadi mari kita bersyukur ya saudaraku, kalau kepada kita Tuhan terang benderang, diterangi mata kita untuk melihat kebenaran ini. Berarti ada suatu kepercayaan yang luar biasa. Ya saudaraku, yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Mari kita lihat ya saudaraku tentang pemuridan. Ya saudaraku, kita lihat dulu dari perjanjian lama, dari PL ya. Saya mungkin gak banyak ayat-ayat, karena ayat-ayat banyak sudah di pemuridan, di buku pemuridan. Ya saudaraku, Musa ya saudaraku. Ya, kita melihat Yosua itu pertama ya saudaraku menjadi bujangnya, ya, membantu-bantu dia, ngikut-ngikut dia, nemani dia. Yosua ngelihat apa yang dilakukan Musa. Yosua melihat saat Musa mengalami tekanan karena bangsa pilihan Tuhan bersungut-sungut. Dia mungkin melihat Musa berdoa. Dia melihat mungkin Musa menangis. Ya saudaraku, waktu Musa naik ke gunung Sinai, ya saudaraku, dia mendapatkan, ya saudaraku, loh batu, ya saudaraku, Taurat, ya saudaraku, firman Tuhan, ya saudaraku. Yosua nunggu di bawah saudaraku. Dia pasti melihat
Walaupun mungkin nggak bisa melihat dengan jelas tangan Allah menulis. Karena itu melihat ya Musa ya saudaraku. Tapi kita melihat lama-lama dia tidak hanya mengikut, tapi suatu saat disuruh mengintai saudaraku tanah Kanaan. Ya, tanggapan Yosua beda dan Kaleb dari teman-temannya, dari kepala-kepala suku. Ya saudaraku, sehingga Yosua yang meneruskan kepemimpinan Musa untuk membawa ya orang Israel ke tanah Kanaan, saudaraku. Saudara juga masih di perjanjian lama, yaitu kisah tentang Elia. Ya saudaraku. Ya, dia juga punya saudaraku bujang ya saudaraku. Ya, Elisa. Elisa adalah murid yang sangat luar biasa. Bahkan dia minta 2 kali lipat daripada gurunya. Itu sulit, kata Elia. Tapi kalau kamu melihat saya naik ke surga, kamu akan mendapatkannya. Ya saudaraku, kita melihat. Ya saudaraku, dia mendapatkannya. Ya saudaraku. Lain dengan Gehazi ya, saudara tentu tahu. Padahal dia juga bujang ya, saudaraku, nemani Nabi. Tapi dia tidak muncul lagi. Ya, artinya saudaraku, bisa saja kita adalah orang-orang terpilih. Tapi kita bisa gagal, tidak sampai kepada tujuan. Tapi Tuhan tidak pernah berkehendak demikian. Pilihan kita lah. Ya saudaraku. Itu jelas ya, kita lihat di perjanjian lama. Di perjanjian baru lebih diperjelas lagi. Saudaraku, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus dalam memulai pelayanannya, saudaraku. Sebelum dia memilih ke-12 muridnya, dia berdoa puasa, saudaraku. Dia kalahkan ya saudaraku iblis ya saudaraku. Disuruh iblis karena Yesus berdoa puasa dia lapar. Ubahlah batu ini menjadi roti. Dia lawan dengan firman Tuhan. Ya. Jatuhkan dirimu. Malaikat akan menatang kau. Dia bilangin, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Disuruh iblis, sembah aku, sehingga kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Dia bilangin, ya saudaraku, hanya Tuhan yang layak disembah. Setelah itu, dia keluar, saudaraku. Dia mulai mengadakan mujizat. Dia pilih murid-murid. Ya saudaraku. Dia pilih murid-murid, saudaraku. Dia tidak salah pilih. Dia tidak pilih ahli Taurat, orang berilmu, orang yang pintar. Ya saudaraku. Dia tidak pilih ya saudaraku, orang-orang memiliki jabatan yang tinggi. Mungkin waktu itu apa ya saudaraku, wakil kaisar atau apalah di zaman itu ya saudaraku, raja-raja ya saudaraku. Dia tidak pilih saudaraku, tapi dia pilih orang Galilea, nelayan saudaraku. Kita melihat ya, kalau kita lihat, mari kita lihat mungkin sedikit ya di Yohanes 17. Yohanes 17, saudaraku. Ya, tentang doa Yesus ya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, saudaraku, waktu Yesus sudah memilih murid-muridnya, ya saudaraku. Mungkin kalau kita lihat ke ayat-ayat sebelumnya ya saudaraku, ada murid 12, ada murid 70 ya saudaraku ya. Nah, ya saudaraku, tapi lebih jelas kita lihat ya murid yang 12.
Ya saudaraku, di sini sebelum Yesus mati di kayu salib, ya saudaraku, dia berdoa, ya saudaraku, kepada Bapa. Ya saudaraku, dia berdoa, ya saudaraku, untuk murid-muridnya, ya saudaraku. Ya, mungkin kita lihat, ya mungkin saya bacakan dengan cepat sampai mungkin ayat 4 ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Ya saudaraku, Yesus saudaraku datang ke dunia ya, selain untuk menebus dosa manusia di kayu salib, tapi memberikan teladan hidup bagaimana caranya menjangkau dunia bagi Kristus. Ya saudaraku, dia tidak sekedar berkhotbah, tapi dia memberikan keteladanan hidup, sehingga keteladanan hidup itu mudah untuk ditiru. Ya, mungkin saudara-saudara di Komsel suka buat icebreaker. Ikuti ya apa yang saya katakan. Tapi dia kata-kata dengan gerakannya dibuat berbeda. Yang kita ikuti bukan kata-katanya, tapi apa? Gerakan-gerakan. Ya, jadi saudaraku, begitu lebih kuatnya keteladanan. Contoh ya saudaraku, lebih kuat ya saudaraku. Nah, makanya Yesus saudaraku, kita melihat bagaimana dia pilih murid-muridnya. Dia tidak sembarang pilih. Ya saudaraku, dia pilih orang-orang biasa. Pertama saudaraku, dia lakukan mujizat kesembuhan. Dia pergi dari desa, kota-kota, murid-murid ini ngikut. Ya, kita lihat cari makan di sana. Mereka cari. Waktu Tuhan ngadakan mujizat, kadang bilangin, jangan deketin. Jangan ribut gitu ya. Cara pikirnya belum sinkron ya saudaraku. Tapi Tuhan diam. Ya saudaraku. Tapi suatu saat mulai dia mengutus murid-murid, pergi kalian ke suatu tempat. Ya. Ya saudaraku, kita melihat ya. Di sini dikatakan ya, inilah hidup yang kekal. Jadi murid-murid saudaraku, orang yang dimuridkan itu ya harus tahu ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita harus ya saudaraku memberitakan dulu bahwa Yesus satu-satunya saudaraku Allah yang benar, mengenal Kristus yang telah diutus sebagai juru selamat manusia. Makanya kita layani lahir baru. Walaupun dia beragama Kristen, belum tentu dia mengenal satu-satunya. Ya, dia Allah yang diutus. Tapi bisa saja dia seorang yang beragama Kristen, tapi dia tidak pernah mengenal satu-satunya itu Allah. Ya. Dan Kristus sudah mati di kayu salib buat dosa-dosanya. Di ayat 4 saudara, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki. Aku telah, lihat di sini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia.
Injil. Mereka ini milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-mu. Jadi Yesus beritakan siapa dia. Muridnya percaya. Itulah yang diberikan Bapa kepada dia, ya saudaraku. Dia nyatakan siapa dia. Ya saudaraku, mereka percaya. Ya, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Tuhan berdoa, tadi judulnya buat murid-muridnya. Ya, ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Nah, lihat di sini, ya, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, saudaraku. Ya, ini kata firman Tuhan, ya saudaraku. Jadi murid, ya saudaraku, orang-orang kita harus beritakan dulu kebenaran, ya, tentang Yesus satu-satunya yang diutus Allah menjadi juru selamat dunia. Ya saudaraku, setelah mereka percaya, mengakui, mengundang secara pribadi, ya saudaraku, ya, baru kita mulai, ya saudaraku, ajar mereka. Seperti yang ada di Matius 28, itu menjadi ayat hafalan bagi kita. Ya saudaraku. Ayat hafalan, ya, hafal semua tanpa melihat Alkitab. Ya, coba dari ayat 18, ya. Kita, ya, bersama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Kepadaku dulu, ya. Ya. Mulai, ya. 1 2 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu, pergilah, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ini dalam sekali artinya, ya saudaraku. Ya, gereja ini, ya saudaraku, dimulai, ya, dengan kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Dan di Markus 16 ayat 16, ya. Ya saudaraku, itu pun pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang pergi beritakan Injil. Ya, mereka akan mengusir setan. Mereka akan menyembuhkan orang sakit. Mereka akan berbahasa-bahasa baru. Itu kata firman Tuhan. Tanda-tanda penyertaan Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau pergi memberitakan Injil, yang mau pergi memuridkan, bukan karena kita, ya saudaraku. Seberapa pengetahuan kita, seberapa kita bisa memperhatikan mereka, kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya. Ya saudaraku, itu yang dikatakan firman Tuhan, ya saudaraku. Jadi di perjanjian baru, jelas, ya saudaraku, kita melihat Yesus lakukan. Ya saudaraku, murid-muridnya 12, gagal 1. Akhirnya dipilih lagi penggantinya. Kita melihat mereka semua orang luar biasa. Ya saudaraku, melalui murid-murid ini,
setelah Yesus naik ke surga, ya saudaraku, mereka juga hampir putus asa waktu mereka melihat guru mereka tak berdaya. Waktu itu saudaraku mungkin mereka bangga memiliki guru, ya saudaraku, yang luar biasa. Karena dia mengadakan mujizat, saudaraku, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Itu luar biasa, siapapun bangga akan menjadi pengikutnya. Ya saudaraku, ahli-ahli Taurat saudaraku berdialog dengan dia tidak bisa dikalahkan hikmatnya. Ya saudaraku, pastilah muridnya bangga, saudaraku, memiliki guru yang luar biasa. Mungkin jalan serta Yesus keliling desa, keliling kota, oke, gitu ya. Ya saudaraku, mungkin orang tuanya juga bangga. Ya, kita melihat ya, ada orang tua, dia minta, guru, nanti kalau kamu sudah menjadi raja, taruhlah salah satu anakku yang ini di kiri, ya, satu di kanan. Yo, kan bangga berarti ya, kalau sampai ada orang tuanya berkata seperti itu. Karena melihat, wow, mujizat besar. Tapi saat gurunya tidak berdaya, saat gurunya dipukul, gurunya disalibkan, gurunya dicambuk, mereka terkocar-kacir. Manusia mereka muncul ketakutan, ya saudaraku. Bahkan mengakuinya pun tak berani, takut dia juga akan disalib bersama-sama seperti Petrus. Enggak kenal, saya tidak kenal sama sekali. Tapi waktu gurunya lihatnya mujizat, wah, nyawa pun saya berikan. Dia bilangin, ya, kalau Petrus merasa nyawa diberikan tanpa bukan itu panggilannya, membuat dia jatuh ke dalam pencobaan. Ya saudaraku, karena dia merasa kuat. Ya saudaraku, mencoba. Nah, jadi jangan mengambil kalau yang bukan Tuhan suruhkan, ya saudaraku. Nah, nggak bisa kita menyombongkan diri seperti Petrus yang merasa kuat. Dia ingin menjadi murid yang menonjol. Memang dia menonjol, saudaraku. Tapi kalau menurut jiwa dia, kekuatan manusia dia, pemikiran dia tidak mampu kalau bukan Roh Kudus. Terkocar-kacir, saudaraku. Tapi ketika gurunya bangkit dari kematian, mereka mulai kaget, ya saudaraku. Benar, padahal guru sudah berkata-kata. Ya saudaraku, saya lupa. Di salah satu, ya saudaraku, di Injil ada dikatakan, Yesus menyatakan tentang kematiannya. Pertama, penganiayaan. Pertama, kedua. Berarti berulang-ulang dia ada nyatakan kepada muridnya bahwa dia akan disalib, dia akan dibuat begini. Ya saudaraku. Tapi pas disalib, mereka lupa, saudaraku. Tapi gurunya tidak pernah menyerah dengan kelemahan mereka, dengan kegagalan mereka. Ya saudaraku, itu seharusnya seorang, saudaraku, pembimbing. Ya saudaraku, kita tidak menyerah saat orang yang kita layani pun meninggalkan kita. Orang yang kita layani mengkhianati kita. Mental seorang pembimbing seperti itu. Makanya saudaraku, ya, orang yang dimuridkan itu, saudaraku, dibentuk karakternya. Ya saudaraku, kita harus hari demi hari semakin seperti Kristus. Melalui keadaan-keadaan yang ada, saat kita diberikan tanggung jawab, ya saudaraku, kalau suasananya enak, semuanya aman, enak. Ya, tapi kalau kita tugas WL atau main musik, hujan deras, mau latihan musim hujan, ya mau berangkat hujan, ya saudaraku. Nah, dibentuk karakter kita, saudaraku. Kita tidak bisa bilangin, aduh kah hujan. Ya saudaraku. Kalau begitu ya, saudaraku, nggak naik-naik kelas ya. Kita bilangin jalan serta Yesus walaupun hujan.
Ya saudaraku, ada jas hujan ya saudaraku ya. Akhirnya saudaraku terbentuklah karakter kita ya saudaraku. Itu Tuhan kerjakan ya saudaraku melalui pemuridan. Jadi saudaraku, guru sempurna. Kalau kita lihat gurunya sempurna ya saudaraku ya. Itu luar biasa. Saudaraku, tapi murid-muridnya saudaraku banyak yang mengecewakan dia. Tapi sikap seorang pembimbing, pemurid ya saudaraku, jangan pernah berputus asa. Lihat terus bahwa kuasa Allah itu lebih besar ya saudaraku. Ya, lebih besar. Tuhan Yesus tetap muridkan Yudas Iskariot sekalipun dia sudah tahu dia akan mengkhianati dia. Ya saudaraku. Begitu ya karakter seorang pemurid ya saudaraku. Orang yang dimuridkan ya saudaraku. Ya. Belajar untuk rendah hati. Ya saudaraku, pemuridan itu saudaraku melatih supaya saudaraku gereja terus mengkader pemimpin-pemimpin baru. Kalau kita melihat di perjanjian baru, setelah Yesus naik, murid-murid ini saudaraku mengadakan mujizat. Mereka saudaraku bukan lagi ibadah-ibadah mereka kepada tata ibadah, tapi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu penganiayaan terjadi ya saudaraku, mereka tuh saudaraku ya pergi ke kota-kota lain untuk menyelamatkan diri supaya tidak dianiaya. Mereka tidak lagi berpatokan kepada tempat ibadah, tidak lagi berpatok kepada ya saudaraku rasul-rasul. Ya saudaraku, tapi mulai mereka membangun suatu hubungan, mulai mereka menyembah Tuhan. Ya saudaraku, baru di tempat-tempat itu mulai mereka berkumpul bersama-sama, mungkin ada beberapa orang. Mereka buatlah sinagog ya saudaraku. Ya, tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi biasa yang sudah merantau ya saudaraku. Jadi saudaraku, mulailah penyebaran terjadi ya saudaraku. Kita lihat murid-murid, wah dahsyat. Kalau saudaraku lihat cara hidup mereka, saya percaya saudaraku, kalau seorang murid itu berani saudaraku mati seperti gurunya, nggak akan pernah seseorang berani saudaraku ya mempertaruhkan hidupnya kalau dia tidak pernah mengalami sendiri, melihat sendiri betapa dahsyatnya orang yang dia ikuti itu saudaraku. Sehingga kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid itu. Makanya ya di Antioquia pertama disebut murid itu, ya disebut Kristen itu bukan kepada orang yang beragama. Adalah orang-orang yang hidup seperti Kristus. Sekarang kan orang Kristen disebut kalau dia beragama Kristen. Menurunkan standar arti Kristen yang sesungguhnya. Ya saudaraku, mereka saudaraku kehidupan mereka. Ya kita melihat dahsyatnya ya saudaraku. Mungkin kalau murid-murid kita suka lihat di Alkitab ya saudaraku, bagaimana hidup Petrus, bagaimana Yohanes, bagaimana Lukas, ya saudaraku kita, ya saudaraku Markus semua ya saudaraku, Yakobus kita lihat betapa luar biasanya. Bahkan Rasul Paulus yang tidak hidup sejaman dengan Yesus, yang tidak melihat langsung secara fisik Yesus, tapi dia mengalami bertemu dengan dia waktu di perjalanan, tapi secara roh. Ya saudaraku, dia sendiri saja yang tidak pernah berjumpa langsung, tidak ada interaksi, begitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, kita melihat Timotius, kita melihat Titus ya saudaraku. Ya, anak-anak rohani ya saudaraku oleh Rasul Paulus, sehingga daerah-daerah perintisan yang dirintis Rasul Paulus ada orang-orang yang ditempatkannya jadi pemimpin-pemimpin di sana, sehingga jemaat itu maju lagi, sehingga mereka menjangkau lagi. Ya saudaraku, mungkin saudaraku kalau murid dari murid-murid Yesus mungkin itu jarang, tapi kalau saudara lihat ya saudaraku sekarang mudah lihat di Google ya saudaraku, lihat murid Yohanes. Saudara mungkin dengar Polikarpus.
dari Smyrna. Ya saudaraku, dia adalah orang yang luar biasa saudaraku. Padahal dia bukan orang yang langsung pernah berhubungan langsung dengan Yesus. Tapi murid Yesus, Yohanes. Betapa dampaknya, ya dampak kehidupan, ya saudaraku, Polikarpus. Karena pengaruh dari murid Yesus, yaitu Yohanes. Ya saudaraku, kita mungkin melihat yang lain lagi saudaraku, mungkin gak ada lagi hubungan, sudah mungkin ribuan tahun. Ya saudaraku, mungkin misionari-misionari, ya saudaraku, ke Afrika, ya saudaraku, ke India, kita tahu William Carey, ya saudaraku, ke Indonesia, saudaraku, No Manson, atau daerah-daerah lain banyak ya saudaraku. Ya, itu adalah murid-murid ya saudaraku. Kebayang kalau mereka pergi ke suatu daerah, kan gak ada tempat ibadah, nggak ada musik. Kita harus saudaraku mungkin sendiri di sana. Kita sering ya saudaraku, mungkin nanti di komsel-komsel kembali lagi kita nonton saudaraku tentang martir ya saudaraku. Ya, kita melihat saudaraku ada terus muncul kualitas-kualitas murid tadi ya saudaraku. Sehingga kualitas murid ini mengubah dunia saudaraku. Mengubah saudaraku dunia, mengubah suatu peradaban ya saudaraku. Di mana satu suku tadinya kanibal jadi berubah ya saudaraku, menjadi suku yang banyak melahirkan hamba-hamba Tuhan ya saudaraku. Betapa dahsyatnya ya saudaraku. Itulah murid ya saudaraku. Jadi saya sangat percaya Tuhan juga mau bangkitkan itu di tengah-tengah gerejanya di tempat ini. Jadi mari kita murid-murid Tuhan jangan kehilangan esensi pemuridan. Ya saudaraku. Ya, kita memiliki suatu pandangan saudaraku bahwa orang-orang yang kita muridkan ini mungkin hari ini saudaraku belum bisa berbuat banyak. Mungkin belum banyak tahu tentang kebenaran. Saudaraku, kita doakan terus, kita kasih teladan hidup ya saudaraku. Suatu saat saudaraku, yang Petrus tadi yang biasa-biasa menjadi pemimpin besar. Ya saudaraku. Markus saudaraku menjadi pemimpin, orang-orang yang luar biasa. Kita lihat Filipus saudaraku menjadi orang yang luar biasa saudaraku. Saat kita memuridkan ya saudaraku, kita sedang mempersiapkan saudaraku suatu generasi ke depan ya saudaraku, supaya berita Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi ya saudaraku. Mungkin kita tidak sampai ya saudaraku, tapi murid-murid kita sampai ya saudaraku. Mungkin pemimpin di Bandung saudaraku nggak pernah mungkin sampai ke Banjarbaru, mungkin nggak pernah tahu Banjarbaru pun ya saudaraku. Mungkin tahu Kalimantan Selatan, tapi Banjarbaru mungkin tidak pernah tahu. Ya, mungkin gak pernah dalam doanya pun. Tapi waktu itu diajarkannya, ya saudaraku, tentang pemuridan, dia hidup dalam pemuridan. Dia muridkan banyak orang. Sehingga saya pun tidak kena salah satu muridnya langsung. Mungkin beberapa level ya ke bawah ya saudaraku. Murid keberapa ya saudaraku. Kalau seperti ini kita terus kobarkan ya saudaraku. Kita terus lakukan dengan sungguh-sungguh ya saudaraku. Saya sangat percaya ya saudaraku. Kita akan jangkau saudaraku Kalimantan ini bagi Tuhan. Akan banyak murid-murid Tuhan. Akan banyak pelaku-pelaku firman Tuhan di setiap tempat demi tempat. Sehingga waktu mereka ditempatkan di suatu kota, mereka bisa menjadi perwakilan Tuhan di sana untuk menyerukan nama Tuhan atas kota itu. Dan Tuhan akan sertai mereka di dalam mereka memberitakan Injil. Mari kita lihat sedikit tentang visi, ya, visi misi gereja kita, ya saudaraku. Ya, tidak kebetulan ya saudaraku, kalau kita buat saudaraku, ya visi misi gereja kita, visi gereja ya saudaraku GKKD ya, gereja yang senantiasa antusias mengusahakan keselamatan, kesejahteraan kota dan bangsa sampai bumi penuh kemuliaannya.
Jadi kita mengusahakan ya saudaraku, misinya memberitakan Injil disertai kuasa. Jadi kita terus memberitakan Injil ya saudaraku. Memuridkan saudaraku suku-suku bangsa. Kita muridkan setiap orang-orang kita layani. Kita rindu melalui gereja ini supaya suku-suku bangsa yang ada di Kalimantan ini ada murid-murid Tuhan yang kita muridkan saudaraku. Terus jemaat memiliki prinsip-prinsip kerajaan Allah dan mewujudkan karakter Kristus. Murid-murid yang kita muridkan ini, saudaraku, orang kita layani, akan seperti Kristus. Ya, karakternya semakin serupa Kristus ya saudaraku. Jemaat yang menjadi imam dan raja, ya saudaraku, bidang rohani maupun marketplace. Ya saudaraku, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ya saudaraku, harus memiliki, ya saudaraku, memiliki pengaruh saudaraku dimanapun. Jangan biasa-biasa, saudaraku. Ya, terus latih diri saudara supaya saudara dipersiapkan menjadi pemimpin, baik di bidang rohani maupun marketplace, ya saudaraku. Ya, jangan puas dengan apa yang ada. Enggak kebetulan kalau di sini banyak sarjana berpendidikan tinggi ya saudaraku. Artinya bahwa Tuhan mau kita menjadi calon-calon pemimpin. Ya mungkin ibu-ibu ada berkata saya enggak sarjana, tapi siapkan anak-anak saudara untuk masuk dalam rencana Tuhan. Terus saudaraku melahirkan gereja-gereja baru. Ya makanya saudaraku, kita saudaraku merintis saudaraku. Kita melihat situasinya daerah-daerah mana. Kalau memang daerah-daerah bisa kita melahirkan saudaraku, membentuk sebuah komunitas sehingga orang-orang yang kita layani di sana memiliki ya saudaraku rumah rohani, memiliki komunitas untuk mendewasakan orang-orang yang kita layani supaya mereka juga bisa kita utus suatu saat. Ya, bisa juga saudaraku mungkin kita lihat kondisi sekarang dengan cara kontekstual, dengan STA, ada ULB, ya saudaraku. Ini saudaraku tidak berbicara, saudaraku melahirkan ya saudaraku gereja-gereja baru itu tidak berbicara tentang gedungnya, saudaraku. Tapi berbicara tentang orangnya. Ya saudaraku. Anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan ya saudaraku, dimanapun saudaraku, akan melahirkan gereja-gereja. Ya saudaraku, komunitas-komunitas seperti gereja mula-mula saat penganiayaan, karena pekerjaan, atau karena apapun juga, saudaraku, mereka terus memberitakan Injil. Orang-orang yang mereka beritakan, mereka muridkan, ya saudaraku. Sehingga saudaraku, Injil bisa sampai kepada kita hari ini. Saudaraku, Injil ini belum sampai ke seluruh desa-desa, pedalaman-pedalaman. Mungkin beragama, banyak sudah beragama Kristen. Ya, saudaraku, kita layani di Lalap, mereka sudah beragama Kristen. Tapi masih sinkritisme. Ya, agama nenek moyang masih dicampur, saudaraku. Sehingga mereka tidak mengalami, ya saudaraku, kuasa Tuhan. Tidak mengalami pembebasan. Ini pun kita harus beritakan Injil. Karena firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ini berbicara tentang orang-orang Kristen, beragama Kristen, tapi belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Belum pernah mengenal satu-satunya, mempercayai mengakui satu-satunya. Yesus adalah yang diutus Allah untuk menebus dosa manusia. Ya saudaraku, setelah itu kamu akan menjadi Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya rindu gereja Tuhan di tempat ini terus antusias, saudaraku, untuk memuridkan, saudaraku, dan dimuridkan, ya saudaraku. Kita dimuridkan dan kita memuridkan. Jangan berhenti, saudaraku. Jangan pernah berhenti, ya saudaraku. Jangan pernah hentikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Ya, masalah bisa terjadi seperti Petrus tadi. Ya saudaraku, bisa ada saudaraku tantangan-tantangan, bisa ada persoalan demi persoalan. Tapi ambil komitmen, pastikan diri saudara harus tetap maju dalam Tuhan. Ya, jangan mau ditipu daya, jangan mau digagalkan oleh apapun juga. Karena ketetapan Tuhan bagi kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berpengaruh. Iblis mencoba menghentikan dengan banyak hal, apalagi dalam kondisi pandemi ini.
Saudaraku, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di komsel-komsel kita, di pemberidan kita, pemberidan yang online, mungkin saudara bingung apakah orang yang saya muridkan ini bertumbuh. Saudaraku, yakinlah Tuhan bekerja. Ya saudaraku, kalau selama ini sudah kendor, saudaraku mulai semangat lagi, mulai bangun lagi hubungan, ya saudaraku. Karena akhir ini saya lihat banyak sekali orang yang memerlukan anak-anak Tuhan. Banyak orang kesepian, banyak orang ketakutan, banyak orang ingin memiliki rekan untuk berdoa karena nggak bisa lagi menyelesaikan persoalan mereka. Karena suami mereka meninggal, karena mereka kehilangan pekerjaan. Ya saudaraku, kami kemarin ibadah penghiburan, saudaraku, alumni saya. Saudaraku, ada satu adik sekali, Kak, suami saya meninggal setahun yang lalu. 2 bulan kemudian bapak saya. 6 bulan kemudian mama saya. Saya tidak punya apa-apa lagi, Kak. Saya punya 2 anak. Saya harus belajar berjualan sekarang. Saudaraku, ya, orang saya PHK yang meninggal suami tidak bilangin, Kak, saya tidak punya teman. Keluarga jauh. Dia butuh teman hanya curhat, saudaraku, teman berdoa. Sehingga saya langsung hubungi GKK di Bekasi, ya saudaraku, ada teman saya, tolong kamu hubungi dia. Kamu datengin. Dia gak punya teman siapa-siapa. Saya nangis hari-hari membayangkan bagaimana harus menjadi seorang bapak, seorang ibu. Saudaraku, itu banyak di sekitar kita, saudaraku. Mari saudaraku, kita bukakan hati kita untuk Tuhan pakai terus di masa ini. Ini aku pakai, aku Tuhan. Aku mau seturut kehendak-Mu. Siap semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Mau dipakai Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi visi gereja di tempat ini, kami terus ada di dalamnya. Kami terus bergairah untuk melakukannya. Kami tidak lagi mencari pola-pola yang baru, karena Tuhan sudah berikan yang benar, Tuhan. Kalau selama ini kami lalai, kami kendor, kalau selama ini kami berpusat kepada diri sendiri, kami melihat masalah-masalah kami, kesulitan-kesulitan kehidupan yang kami alami, tolonglah kami untuk kami bisa melihat kebesaran-Mu melebihi permasalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Tuhan, ini menjadi doa kita. Pakailah aku Tuhan. Persembahkan
setiap kami. Tuhan boleh pakai para pemimpin, para pembimbing, orang-orang di sekitar kami untuk boleh melayani kami Tuhan. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, kalau Tuhan juga taruhkan beban dalam hati kami, untuk kami juga bisa Tuhan menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapak, ini yang menjadi doa kami Tuhan, bangkitkan generasi kami ya Bapak, menjadi generasi yang kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga benar Tuhan tergenapi apa yang Tuhan nyatakan ya Bapa, bahwa suku-suku bangsa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Suku-suku bangsa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman pada sore hari ini ya Bapak, kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kami mau beri yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau kumpulkan persembahan jemaat Tuhan. Kita katakan, kamulah bangsa terpilih, imamat raja. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, untuk memberkatakan semua perbuatan tangannya, untuk memberkatakan semua perbuatan tangannya. Sebab kuasa atas segalanya di bumi di surga dan ada dalam tangannya. Yesus panglima kita untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Seperti Berikan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami bersuka cita apabila jemaat Tuhan di rumah-rumah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKKD Banjarbaru secara online. Kami bersuka cita atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka. Kami mengucapkan selamat datang dan kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Shalom jemaat Tuhan. Berikut warta jemaat GKKD Banjarbaru Minggu 25 Juli 2021. Informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Komsel mahasiswa 1-7 pada hari Kamis tanggal 29 Juli pukul 18.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel profesi pada hari Jumat tanggal 30 Juli pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel keluarga pada hari Jumat tanggal 30 Juli pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel pelajar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli pukul 13.00 WITA secara online melalui Zoom.
Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus pukul 10.00 WITA secara online melalui Zoom. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus pukul 16.00 WITA secara online melalui Zoom. Informasi ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Julio Kaisar pada tanggal 26 Juli. Selamat ulang tahun kepada Bapak Dedi Sirait pada tanggal 28 Juli. Selamat ulang tahun kepada Saudari Agnes Unike pada tanggal 1 Agustus. Informasi tambahan, telah dibentuk Satgas Penanganan COVID GKD Banjarbaru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu terlibat, dapat menyalurkan bantuannya dengan menghubungi Saudara Darudwi Kristian, atau dapat menyalurkan bantuan berupa dana ke rekening BNI atas nama Ibu Tresya. Bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Penggunaan masker yang benar harus menutupi hidung dan dagu. Masker diganti per 4 jam atau jika sudah lembab. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ketika atau setelah memegang benda atau lainnya. Selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan baik di tempat umum ataupun di tempat kerja. Yang kelima, membatasi kegiatan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdiri Tuhan pada sore hari ini. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami ya Bapa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.
kami Indonesia atas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan, membuat kami umat-Mu untuk kami semakin berseru-seru kepadamu, untuk kami semakin mencari pertolongan daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa, selamatkan bangsa kami Tuhan dari keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Kalau selama ini pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, orang-orang yang berkuasa atas bangsa ini Tuhan, banyak orang mencari kepentingan sendiri Tuhan. Banyak orang-orang Tuhan ingin Tuhan berkata buruk atas bangsa ini, atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Ampunilah Tuhan, ampunilah Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami mohon campur tangan-Mu untuk memulihkan bangsa ini, khususnya dari pandemi ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya secepatnya lah pandemi ini berakhir ya Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan untuk menghentikan Tuhan, menghentikan pandemi ini Tuhan dengan segera di dalam nama Yesus Tuhan. Banyak sekali Tuhan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, orang-orang mereka cintai Tuhan karena pandemi ini ya Tuhan. Bapa Tuhan, mari Tuhan, dengarkanlah seruan kami, tangis kami, permohonan kami ya Tuhan. Yang tak henti-hentinya kami naikkan ke hadapan-Mu, karena kami tahu manusia Tuhan terbatas ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang tak terbatas itu yang mampu Tuhan menyelesaikannya, menghentikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya bangsa kami tetap kuat Tuhan. Bangsa kami Tuhan bisa Tuhan tetap berdiri kokoh ya Tuhan. Mari Tuhan kami berkati pemerintah kami supaya dimampukan untuk mengendalikan perekonomian bangsa ini Tuhan. Kalau banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup Tuhan, Tuhan kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya di hari-hari ke depan Tuhan secepatnya bisa pulih semuanya. Apalagi dalam situasi sekarang ini ada peningkatan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya setiap orang-orang yang saat ini terpapar COVID Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan Kau Tuhan ingin menolong mereka. Buatlah keadaan-keadaan ini membuat orang menyadari mereka butuh Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga mereka Tuhan yang mungkin takut, cemas Tuhan. Engkau yang lawat mereka, Engkau yang jamah mereka, Engkau yang membuat mereka Tuhan datang kepadamu, mempercayai-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadarkanlah seluruh umat manusia ya Tuhan, bahwa uang mereka tidak bisa menjamin nyawa mereka Tuhan. Posisi mereka tidak bisa menjamin Tuhan. Inilah waktunya Tuhan umat-Mu, inilah waktunya seluruh umat manusia menyadari bahwa mereka butuh Tuhan, menyadari bahwa mereka butuh juru selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pakailah gereja-Mu di seluruh Indonesia untuk bangkit ya Tuhan. Tidak takut Tuhan dengan pandemi ini. Justru dalam kondisi seperti ini kami semuanya Tuhan mengangkat tangan kami, menyerahkan hidup kami dengan sungguh-sungguh, supaya kami bisa Tuhan menjadi jawaban Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami, karena Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa menguatkan yang lemah, sehingga kami bisa Tuhan menjadi sahabat bagi banyak orang yang kesepian, ketakutan ya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan,
Bukakanlah mata rohani kami, celikkanlah untuk kami bisa melihat kesempatan demi kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang terdampak mungkin ekonomi mereka, Engkau yang tolong ya Tuhan. Biarlah pengharapan mereka Tuhan tetap kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan ide-ide yang daripadamu Tuhan, untuk bisa Tuhan apa yang mereka harus lakukan ya Tuhan. Dicurahkanlah Tuhan kepada umat-Mu takut akan Tuhan, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, mengandalkan-Mu dengan sungguh-sungguh, hidup hanya untuk Engkau Tuhan, tidak berpusat kepada diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu. Mari bawalah gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Di masa ini Tuhan, kami tetap rajin memuridkan, kami tetap rajin Tuhan di dalam melakukan ibadah kami dengan komunitas-komunitas kami ya Tuhan. Tidak ada kekendoran ya Tuhan. Kami rajin Tuhan melakukan Tuhan persekutuan-persekutuan pribadi kami. Bahkan ini waktu-waktu Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya apa yang Kau rencanakan melalui keadaan pandemi ini Tuhan, kami bisa tangkap Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa melangkah berpikir seperti Tuhan pikirkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati seluruh umat-Mu yang ada di pos-pos misi, yang ada di luar kota Tuhan. Dimanapun juga Tuhan yang bekerja, tolong Kau lindungi. Dan umat-Mu yang mungkin sedang ada keluarganya yang mengalami Tuhan terpapar COVID ini ya Tuhan. Kami memohon supaya kuasa bilu-biru darah Yesus menyembuhkan keluarga mereka ya Tuhan. Supaya mereka yang keluarganya terpapar dikuatkan ya Tuhan. Tetap Tuhan tidak menyerah dengan kondisi yang ada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat keluarga saudara kami Silo Tuhan. Kalau kami sangat berduka Tuhan melihat kalau adik kekasih kami Engkau panggil ya Tuhan. Sungguh kami tidak pahami Tuhan. Jalan-jalan-Mu benar Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan sejauh langit dari bumi jauhnya ya Tuhan. Namun kami yang percaya kepadamu, Engkau paling tahu ya Tuhan. Dan saat ini kami memberkati Silo Tuhan, memberkati bapaknya, ibunya, memberkati keluarga besarnya Tuhan, mungkin yang saat ini berduka. Tuhan, Kau yang memberikan mereka penghiburan, kekuatan ya Tuhan, pengharapan baru Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka tidak kecewa Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Kami tidak bisa mengelami apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan, terima kasih kami berkati keluarga ini Tuhan. Kami ingin melihat keluarga ini pulih dari COVID, mereka kembali Tuhan ke rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, supaya dalam hidup kami, dalam keseharian hidup kami terus mengandalkan Engkau. Khususnya diberikan kami Tuhan kerajinan untuk kami terus memberitakan Injil ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang ada di daerah-daerah, yang di pos misi, yang ada di STA ya Tuhan, menjadi ULB ya Tuhan. Engkau yang lindungi, Engkau yang tolong mereka semua Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kami jemaat Tuhan di sini juga taat kepada prokes ya Tuhan, supaya dilalukan daripada kami virus ini Tuhan, dilalukan dari orang-orang yang kami kasihi Tuhan, virus ini dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan tolong kami dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Sungguh kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini. Biar apapun yang kami kerjakan, kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya di hari Minggu ke depan saat kami datang beribadah, kami bisa
membawa ucapan syukur yang mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia yang melindungi kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang menyertai setiap jalan-jalan kita kemanapun kita pergi. Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus, itu menolong dan menghibur kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya.